Oke, bikin lover masih di posisi yang sama. Oke, jadi saya hari ini masih mau bahas mengenai mie lagi, mie dan mie lagi, karena akan ada beberapa videonya secara teori yang saya pelajari ya. Tapi kalau ada video lain ternyata yang lebih lebih informatif, boleh ya kita sharing ke saya. Nanti kita ngobrol-ngobrol masalah mie, karena saya suka banget sama yang namanya mie, dan saya nggak pengen makan mie itu dengan rasa bersalah. Tahu nggak rasa bersalah gimana? Ada pengawetnya lah, ada mie itu kemudian bikin kita kembung lah, kadang juga makan mie itu bikin kita jadi pusing lah. Nggak pengen kayak gitu. Nah, belakangan ini saya memang bikin mie sendiri sih kebanyakan, sampai dibelain beli mesin mie. Jadi saya bisa berinovasi di rumah. Oke, materi yang akan saya bahas hari ini adalah sekarang mengenai garam alkali. Garam alkali itu apa sih? Sama nggak sih sama garam yang tadi saya sebutin di video sebelumnya? Berbeda. Jadi garam alkali ini nama kimianya itu campuran dari natrium dan kalium karbonat. Natrium dan kalium karbonat. Di mana fungsi dari garam alkali ini yaitu ada juga dari literasi yang lain campuran natrium dan kalium. Yang satu ada karbonatnya, yang satu ada kalium. Saya baca beberapa literasi. Jadi fungsi dari garam alkali untuk mempercepat pengikatan gluten, itu fungsi yang pertama. Untuk mempercepat pengikatan gluten. Fungsi yang kedua, meningkatkan elastisitas mie. Ya kan? Kemudian yang ketiga, menghaluskan tekstur mie. Dan yang keempat, mengubah sifat pati. Nah, pati itu seperti apa? Starch yang ada di dalam tepung terigu, sehingga meningkatkan kekenyalan dari mie itu sendiri. Dan yang kelima, semakin rendah pH air yang kita gunakan, semakin rendah berarti karakternya asam ya airnya. Semakin banyak pula penggunaan garam alkalinya, begitu pula sebaliknya. Kalau airnya sudah kondisinya basah, jangan kita tambahkan garam alkali terlalu banyak, malah harus dikurangi. Dan jumlah rata-rata yang biasa kita gunakan adalah di pemakaiannya garam alkali itu 0,2 sampai dengan 0,75% dari berat tepung terigu. Sebenarnya garam alkali itu kayak apa sih? Di luar sana banyak banget. Salah satunya ini masuk jenisnya soda kue, natrium bikarbonat. Ini bisa dipakai. Ini ada merek ya. Ini soda kue ya, soda kue. Kemudian sudah ada yang jual seperti ini juga, tulisannya garam alkali ya. Kemudian ada yang juga sudah bentuknya dicairkan seperti ini. Mereka nyebutnya air abu. Jadi saya nggak tahu nih campurannya apa di dalamnya ya, tapi sudah ada. Kemudian ada lagi yang seperti ini, air abu. Dan masih banyak garam-garam alkali yang bertebaran di luaran sana, baik yang sudah larut ataupun yang belum. Bahkan ada juga yang seperti bola, bentuknya bulat keras, dia seperti bola, dan cara penggunaannya harus dilarutkan ke dalam air dulu, baru bisa digunakan ke produksi yang akan kita lakukan. Ya, jadi garam alkali itu bentuknya macam-macam. Nah, seperti apa sih? Ada juga yang bentuknya berpasir seperti ini. Jadi ada baunya nggak? Nggak ada. Nggak ada bau sama sekali. Dan garam alkali ini juga dipakai dalam proses pembuatan martabak manis ya. Jadi martabak manis dipakai juga. Oke. Nah, jenis garam alkali banyak sekali berada di pasaran. Pastikan mengetahui fungsi, sifat, dan jenisnya serta takaran jumlah pemakaiannya. Jadi kalau Anda mau membeli garam alkali atau yang biasa disebut dengan pengenyal, kadang-kadang mereka nyebutnya kalau biar lebih gampang aja pengenyal aja deh gitu ya, pengenyal. Nah, itu boleh, tapi cari tahu dulu takarannya gimana, karakter produknya gimana. Jangan asal make, mentang-mentang temennya bilang, pakai ini cepet kenyal nih mie-nya. Padahal dia yang dipakai di sana cuman sedikit. Ternyata garamnya tinggi. Garam yang biasa tadi garam sodium chloride tadi, garam masak biasa itu ternyata dia makainya banyak. Nah, sedangkan kalau kita ngambil yang kalau kita ngambil yang garamnya itu adalah karakter garam yang sedikit ya, kadang-kadang garamnya sedikit, ada yang banyak, ada yang sedikit, itu juga ngaruh banget. Jadi perhatikan banget saat membeli produk tersebut, tanyanya fungsinya,
sifatnya apa, kemudian jenisnya apa, serta takaran jumlah pemakaiannya standarnya berapa. Baru nanti kita mainkan di situ, sehingga nggak terlalu banyak juga. Karena semakin tinggi pemakaian garam alkali, yang itu juga akan mempengaruhi warna mie. Jadi kadang lebih kuning pada mie yang dihasilkan, itu warnanya jadi lebih kuning. Efeknya ke sana. Tapi kalau semakin kelamaan, itu bisa jadi butek banget. Jadi karena kenapa? Pada saat kita tambahkan garam alkali, pH-nya jadi naik. Nih, kalau pakai kertas ini, set, biasanya tuh munculnya di antara sini. Ya kan? Jadi kalau ke sini kan otomatis berjalannya waktu 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam, 6 jam, sampai sejenisnya dia jadi lebih gelap warnanya. Nah, studi kasus. Oh, saya juga bakal sebutkan beberapa jenis garam alkali yang beredar di luaran sana. Ada yang nyebutnya alkali solution, ada kansui atau air abu. Jadi kansui solution itu ada alkali solution. Jadi untuk air alkali itu ada yang nyebutnya kansui, ada juga yang air abu, ya. Jadi beda-beda. Nah, biasanya jenis-jenis garam alkali di luar sana itu ada namanya sodium karbonat. Kimianya tuh Na2CO3. Kemudian ada sodium hydroxide, NaOH, ya kan? Kemudian ada potasium karbonat, K2CO3. Belajar kimia kita ya. Dan ada juga yang kalsium hydroxide, Ca(OH)2. Kemudian ada lagi yang poliposfat. Poliposfat itu ada Na atau K atau X(P04). Dan ada juga yang terakhir ada disodium hydrogen fosfat. Makanya Anda harus jelas apa yang Anda inginkan untuk produk Anda, sehingga Anda akan membutuhkan garam alkali sesuai dengan keinginan produk Anda. Ya, jadi itu perhatikan banget tuh benar-benar. Nah, cara penggunaan garam alkali sendiri sebenarnya dianjurkan dilarutkan bersamaan dengan garam dapur ke dalam cairan, agar supaya adonan lebih elastis, kemudian sehingga mie yang dihasilkan lebih berkualitas. Nah, semakin tinggi pemakaian garam alkali akan mendapatkan warna lebih kuning pada mie yang dihasilkan. Tapi balik lagi, itu selera Anda. Apakah Anda mau pengen mie yang warna kuning, atau malah Anda pengen mie yang warna putih pucat? Nah, itu tergantung pilihan Anda. Jadi itu penjelasan tentang garam alkali. Sekarang kita masuk ke studi kasus. Jika garam alkali yang digunakan itu kurang, menyebabkan adonannya jadi lengket. Kalau kurang itu jadi lengket. Dan kalau terlalu banyak di adonannya yang masih berpasir tadi, itu berefek adonan berwarna gelap. Jadi perhatikan, kalau kita bikin mie pakai tepung yang tidak khusus mie, biasanya warnanya akan lebih cepat gelap, lebih cepat tua, lebih cepat butek juga. Jadi warnanya nggak cantik banget gitu. Tapi kalau dimasak sih sebenarnya baik-baik aja, cuman kan nggak enak dilihatnya gitu kan di awal kan. Nah, kemudian kalau mie yang sudah kalau adonan yang sudah dijadikan mie yang mentah, itu kalau dia penggunaan garam alkalinnya kurang, menyebabkan mie-nya jadi tidak kenyal. Jadi garam alkali berpengaruh juga menambah kekenyalan dalam proses pembuatan mie. Dan jika mie mentah yang dihasilkan, jika pemakaian garam alkalinya itu kurang, menyebabkan warna mie menjadi gelap. Kalau terlalu banyak dia efeknya jadi gelap, ya kan? Dan selanjutnya untuk mie kering, mie mentah yang digunakan untuk kayak mie ayam ya, mie mentah di sini tuh dia jadi efeknya jadi kering mie-nya, jadi nggak lembab-lembab cepel gimana gitu, dan itu jadi nggak oke. Dan selanjutnya muncul aroma menyengat jika terlalu banyak pemakaian garam alkali. Menyengat di sini sih bukan negatif ya, kadang-kadang ada orang yang suka aku pengen bikin mie tapi aromanya nggak aroma tepung. Nah, itu penggunaan garam alkali bisa dimainkan di situ supaya aroma tepungnya hilang. Oke? Nah, kemudian
Untuk yang setelah dimasak, biasanya kalau garam alkalinya terlalu banyak, itu berefek warnanya juga jadi mie-nya tuh jadi agak butek kegelap-gelapan gitu lah, nggak terlalu cerah. Tapi kalau garam alkalinya kurang, dia efeknya jadi kayak garam, warnanya jadi pucet mie-nya gitu, nggak menarik banget. Dan yang terakhir adalah setelah dimasak, jika mie yang penggunaan garam alkalinya kurang, berefek mie-nya itu terlalu ngembang. Jadi kalau bahasa saya bekah, jadi mengembang sebelum waktunya, dan berefek nanti bakal apa ya, mie-nya tuh berefek bakal agak lengket terus mudah putus gitu. Oke, jadi itulah salah satu hal yang kita gunakan untuk membuat mie, ya kan? Kita bikin mie pakai garam alkali, fungsi-fungsinya seperti itu. Oke, terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya tentang mie di bahan-bahan yang lain.